Bismillah mimitina nyuhun pangestu ka Gusti Nu Maha Suci. Shalawat sareng salam ka Kanjeng Nabi Agung terpuji Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera kepada Nabi jeung Rasul terpuji tina tatar Sunda Nusantara. Sampurasun kepada wali suci leluhur karuhun paku bumi nu ngajaga rahayu bumi Sunda Nusantara. Sing kuring ngaturkan salam nurutan ikhlas karep Gusti. Kaibales piut kumpi alam sing kuring ngaturkan rasa bakti ngumulihkan ageman budi luhur. Suluk sukma sejati. Siloka Sunda buhun Sunda wiwitan. Mugi berkah turun tu aya pegat ngiring rahayu kehirupan kesukumna saudara satu udara. Salam rahayu kesukumna saudara satu udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Mistiki Santang ingin berbagi pandangan tentang keberadaan situs Gunung Padang dari sudut pandang budaya spiritual yang ada di Nusantara, yaitu ajaran budi luhur, ageman leluhur Nusantara, Sunda buhun Sunda wiwitan, mulih kejati mulangka asal suluk sukma sejati atau nafs wahidah. Ajaran budi luhur artinya ajaran kesadaran luhur tinggi terpuji memuji Tuhan Yang Maha Esa. Risalah tauhid yang pernah turun di tatar Sunda Nusantara yang mengarah kepada ajaran kapitayan Sang Yang Taya. Akan tetapi dalam Karipan Sunda Buhun disebut kebuyutan Sunda Buhun. Siloka Sunda Buhun memiliki makna yang mendalam tertuju kepada sukma. Sunda artinya suci, bersih, bersinar. Sedangkan Buhun tertuju kepada bahan dasar penciptaan jasad yang menjadi wadah sukma. Jadi Sunda Buhun ini mengarahkan kita tentang keadaan sukma dan raga kita. Sukma pertama kali menetap pada diri Nabi Adam ketika berada di bumi suci alam Padang, yang dalam konteks Al-Quran yaitu disebut surga. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam dibentuk jasadnya dari unsur tanah di bumi suci alam Padang, tanah masih keadaan murni. Maka ketika ditiupkan ruh menetap kepada unsur tanah, ruh bersinar terang. Maka dalam Mistiki Santang inilah yang dinamakan sancaang sinar terang sebagai sukma sejati. Pada awalnya sukma sejati ini menetap di atas kepala, karena ketika itu unsur air belum bersenyawa. Ketika unsur air bersenyawa menjadi medan rambatan ruh itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki getaran suci bercahaya terang masuk ke singgasana akal Nabi Adam. Terciptalah akal Nabi Adam, dan ketika itu Nabi Adam memiliki kesadaran membuka mata di bumi suci alam Padang. Bumi suci alam Padang ini artinya kesadaran ketika Nabi Adam alaihissalam belum terikat dengan hawa nafsu, masih murni. Jiwa yang terpuji memuji Tuhan Yang Maha Esa di bumi suci alam Padang, belum memiliki hawa nafsu. Kemudian ketika unsur ruh menetap masuk ke rongga dada menjadi sukma remeng, tempat singgasananya hati nurani atau nafs lawamah. Kemudian turun lagi tersimpan di sulbi menjadi sukma gelap, sukma remeng atau nafs amarah. Tapi di sulbi inilah menjadi kesaksian setiap jiwa anak Adam, kelak diambil kesaksiannya. Kesaksian apa? Kesaksian kesadaran asal Nabi Adam di bumi suci alam Padang, belum terikat dengan hawa nafsu. Itu namanya kesaksian jiwa murni, jiwa nafs wahidah, jiwa yang sejati di bumi suci alam Padang. Jadi yang titik fokusnya sukma sejati itu ketika Nabi Adam alaihissalam ditiupkan ruh bersenyawa dengan unsur tanah bersinar terang, kemudian memantulkan cahaya kesadaran
kesadaran akal tauhid. Makanya ajaran budi luhur itu ajaran kesadaran luhur tinggi memuji Tuhan Yang Maha Esa. Lalu apa hubungannya dengan keberadaan situs Gunung Padang? Jadi dalam proses mistikis santang memahami tentang kearifan budaya spiritualis Sunda memiliki 7 tingkatan alam atau martabat dimensi alam. Alam yang terendah itu Buana Larang. Nah, Buana Larang, kemudian naik ke tingkatan 2 Buana Tengah, kemudian ketiga Buana Nyunjung, kemudian keempat Bumi Suci Alam Padang, kemudian 5 Awang Uwung Bumi Segandu, kemudian keenam Awang Uwung, dan yang ketujuh itu Suwung. Bumi Suci Alam Padang berada di tengah-tengah, yaitu berada di antara jagat agung dan jagat alit. Oleh karena itu, di situs Gunung Padang itu ada punden berundak 5 tingkatan sebagai filosofi perjalanan jiwa leluhur kita atau sukma. Tingkatan yang pertama sebagai pelandang sukma gelap, kemudian naik ke tingkatan 2 sukma remeng, naik ke tingkatan ketiga sukma caang, naik ke tingkatan keempat sukma sancaang, kemudian 5 terhubung dengan sukma sang yang para leluhur yang terlebih dahulu bertauhid. Agar lebih mudah kita pahami, ritual di situs Gunung Padang itu dahulu leluhur kita meninggalkan aktivitas urusan dunianya, keterikatannya, kemelekatannya dengan materi. Ritual semedi kembali kepada asal penciptaannya sebagai nafsu wahidah, kemudian terhubung ke Awang Uwung Bumi Segandu, dimensi alam sukma sangyang atau para leluhur kita yang terlebih dahulu bertauhid. Kurang lebih seperti itu adanya situs Gunung Padang sebagai ritual kesadaran luhur, terpuji memuji Tuhan Yang Maha Esa atau tempat leluhur kita sembahyang. Karena dahulu leluhur kita khusus tanah Sunda menjadikan gunung-gunung itu simbol ajaran luhur. Begitu juga dalam proses mistiki santang mendapatkan wangsit mulai ke jati mulang ke asal ditemukan dari 3 gunung, yaitu Gunung Suci di Godok Garut, kemudian Gunung Jati Cirebon, kemudian Gunung Sangkabuana, sehingga mendapatkan kalam suci wangsit mulai ke jati digodok di Gunung Suci, di Cirebon di Gunung Jati, di Sangga di Gunung Sangkabuana. 4 bulan di Gunung Suci, 5 bulan di Gunung Jati, 9 bulan di Gunung Sangkabuana, di Sanggama Praja Sakti. Asal suci kudu suci, yang suci kudu sakti, yang sakti mulai ke jati mulang ke asal penciptaannya sebagai sukma sejati atau nafs wahidah. Jadi gunung suci itu di alam rahim ketika kita diciptakan dari segumpal darah. Nah, ini sangat berhubungan. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama, bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan dari segumpal darah. Artinya menciptakan keadaan di alam rahim, dalam keheningan alam rahim. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang hubungan ajaran budi luhur dengan keberadaan situs Gunung Padang. Mistik santang akhiri. Salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.